para tamu undangan yang dimaksud sekalian yang bisa masuk ke dalam karena ruangan masih ada, masih kosong. Jadi silakan bapak-bapak yang keluar bisa masuk ke ruangan karena acara kita segera kita akan laksanakan. Puji syukur Tuhan puji syukur kepada Tuhan Yesus berkumpul pada sore hari ini kita lakukan untuk menjadi teladan di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Jadi untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara perayaan Natal seksi pelayan Bapak Jemaat GKI Karanganyar tahun 2022. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ibadah Natal, dan yang ketiga perayaan Natal diisi dengan sambutan-sambutan, dan yang keempat penutup. Itulah bagian-bagian acara kita pada sore hari ini. Baiklah, kita memulai ibadah perayaan Natal seksi pelayanan Bapak pada saat ini dengan menyanyi lagu PKJ nomor 13 bait pertama dan yang kedua kita masuk rumahnya. Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan manusia. Marilah kita bersama-sama menyambut kedatangannya dengan penuh hikmat, damai, dan sukacita. Kehadirannya mampu memberikan perubahan yang absolut dalam kehidupan kita. Untuk itu selayaknya kita aminkan bahwa kedatangannya tidaklah sia-sia, melainkan jauh bermakna dari segala kehidupan. Allah tetap setia sepanjang zaman, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tidak akan berubah di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena bumi dan langit akan berlalu, tetapi perkataannya tidak akan. Maha besar Engkau Allah di dalam kemuliaan tahta surgawi. Allah yang kami muliakan dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal, yang boleh hadir di tengah-tengah
keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami mengucapkan syukur karena kasih dan cinta Tuhan sudah nyata bagi dunia dan bagi kami. Terlebih-lebih di kesempatan malam hari ini Engkau pun boleh menghimpun kami dalam sukacita ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan Bapak Jemaat GKE Karanglangit di tempat ini. Kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Mohon roh hikmat dan roh pengertian menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti serta dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami, karena kami siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang Masyarakat Natal yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, yang mana tema bagi kita di tahun ini itu juga diambil dari perikop yang sama. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, saya bacakan demikian firman Tuhan di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sidang Masyarakat Natal, bapak-bapak yang diberkati dan yang bersukacita pada malam hari ini, selamat malam. Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, karena kasih dan setianya boleh memberkati hidup kita hari ini. Kesempatan nafas kehidupan cinta yang sudah ia limpahkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah relasi kita bersama-sama dengan sesama, senantiasa boleh kita rasakan, boleh kita nikmati. Terlebih-lebih bahwa sukacita Natal di malam hari ini, di mana kaum bapak yang adalah kepala bagi keluarganya, yang juga menjadi teladan contoh bagi anak-anaknya, itu boleh berkumpul bersama-sama dalam perayaan Natal di malam hari ini.
Kaum Bapak, sidang masyarakat Natal yang diberkati Tuhan, tentu bahwa Natal yang senantiasa kita rayakan setiap tahunnya pada bulan Desember ini merupakan momen yang mana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengasihi umat manusia. Dan Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa kita. Nah, Bapak-bapak, sidang masyarakat Natal yang diberkati Tuhan, merayakan Natal setiap tahun tentu sudah kita lakukan, dan mungkin seumur hidup kita selalu merayakan Natal. Tidak ada satu kali pun mungkin dalam setiap tahunnya itu kita bolos atau absen merayakan Natal. Selalu kita merayakan Natal. Dan bapak-bapak yang diberkati Tuhan serta ibu-ibu, sidang masyarakat Natal yang dikasihi, mungkin yang paling penting bukanlah kita merayakan Natalnya itu, bagaimana kita merayakan Natal itu dengan kemewahan atau kesederhanaan. Tetapi mungkin yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana sikap kita di dalam merayakan Natal itu. Atau bagaimana sikap, atau bagaimana kita bersikap di dalam merayakan Natal itu. Nah, oleh karenanya sidang masyarakat Natal yang diberkati kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Matius pasal yang kedua ini, pada saat Yesus di sana dilahirkan, ada beberapa dikatakan kelompok orang yang kemudian memberikan reaksi, yang selanjutnya memberikan respon yang berbeda terhadap Natal atau kelahiran Yesus itu sendiri. Setidaknya ada tiga kelompok orang di sana. Yang pertama ada Raja Herodes. Bapak-bapak sidang masyarakat Natal yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Raja Herodes ini adalah raja bagi orang Yahudi. Nah, ketika dia mendengar bahwa orang Majus datang mencari Yesus yang baru lahir itu, lalu akhirnya Raja Herodes ini berusaha untuk menipu orang Majus. Dia berusaha untuk menipu orang Majus, dan sesungguhnya dia mempunyai keinginan untuk membunuh bayi Yesus itu. Pertanyaannya, mengapa Raja Herodes ini memiliki keinginan untuk membunuh bayi Yesus? Sebelum kita menjawab hal itu, kita lihat latar belakang kisah Raja Herodes ini sendiri yang patut dan perlu kita pahami bersama. Di mana Raja Herodes ini adalah seorang raja untuk orang Yahudi, ya. Dia adalah raja untuk orang Yahudi, tetapi sesungguhnya dia tidak berkebangsaan Yahudi. Cukup aneh. Dan ternyata bahwa dia berkebangsaan Edom. Itu keturunan dari Esau. Bapaknya orang Edom, ibunya orang Arab. Dan dengan bapak orang Edom serta ibu orang Arab, maka sebetulnya mustahil Herodes menjadi raja bagi orang Yahudi. Tetapi kenapa dia bisa menjadi raja? Tidak lain adalah karena perpolitikan Roma pada saat itu, yang selanjutnya memungkinkan dia menjadi raja atas orang Yahudi. Tetapi walaupun dia menjadi seorang raja, ternyata bahwa orang Yahudi sangat-sangat tidak menyukai Herodes ini. Dia tidak atau orang Yahudi tidak menyukai Herodes. Mereka sangat membenci. Dan ada beberapa hal yang bisa atau yang terlihat dari gambaran tentang bagaimana orang Yahudi yang membenci Raja Herodes itu, yang ketika Herodes pernah mengeluarkan biaya yang cukup mahal, cukup besar, cukup banyak dari kerajaan untuk memberikan gandum bagi masyarakat karena kelaparan pada saat itu. Sementara gandumnya masyarakat makan, mereka terima, Herodesnya mereka tolak. Herodes juga pernah
mengeluarkan biaya yang besar untuk mendatangkan air ke wilayah Kaisarea. Pada saat krisis air, banyak orang yang ambil air itu meminumnya, tetapi mereka tidak suka dengan Herodes. Herodes juga pernah membangun bait Allah. Bait Allah itu selanjutnya disenangi, disukai oleh orang-orang Yahudi, tetapi Herodesnya tidak. Herodes juga kawin dengan imam besar dan mereka terima anak-anak Herodes dari imam besar itu, tetapi mereka menolak Herodesnya. Pertanyaannya, mengapa hal itu dapat terjadi? Sidang masyarakat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah karena bahwa orang Yahudi percaya bahwa raja yang akan datang sesungguhnya adalah Mesias. Dan mereka sudah berkata, jikalau Mesias datang, maka Herodes akan mereka habisi. Itulah sebabnya sidang masyarakat yang diberkati Tuhan, Herodes kemudian membuat benteng yang cukup terkenal di Masada, supaya apabila Mesias itu dilahirkan dan mengancam hidupnya, dia akan bersembunyi di benteng Masada itu. Oleh karena itu, sidang masyarakat Natal dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Herodes di dalam hidupnya senantiasa dirundung dengan kekhawatiran, dirundung dengan ketakutan, dan dia selalu mencari informasi, jangan-jangan Mesias akan dilahirkan. Begitu dia mendengar ada orang Majus yang datang dari timur, yang selanjutnya mencari raja yang dikatakan itu, maka dia berusaha, atau Herodes ini kemudian berusaha membunuh bayi Yesus. Jadi sidang masyarakat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang tentunya seperti Herodes ini memiliki sikap hati yang penuh dengan kebencian, hati yang menolak Yesus, yang tidak senang dengan seluruh perayaan tentang kelahiran Yesus. Ada banyak orang seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada kelompok yang kedua yang juga dapat kita temukan di dalam perikop yang sama, adalah di rumah-rumah. Karena ibu-ibu mendukung, ya. Nah, kalau di gereja itu sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Nah, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kaum bapak. Bagaimana seharusnya ia hadir di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah jemaat. Hal itu bisa kita ambil menjadi suatu contoh penerapan hikmat Natal itu sendiri. Sudah kita terapkan, sudah ada tidak di dalam diri kita sebagai kaum bapak. Maka diharapkan melewati Natal di hari ini, di tahun ini. Kalau hari-hari sebelumnya seksi pelayanan bapak secara kuantitas itu sedikit misalnya, karena berbagai-bagai alasan yang kadang-kala juga tidak masuk akal. Tetapi saya berharap melewati Natal ini kuantitas, dan bukan hanya kuantitas tetapi kualitas iman, melewati hikmat Natal yang sudah direnungkan bersama pada saat ini, melewati teladan yang diberikan oleh orang Majus itu, membawa kaum bapak-bapak menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama, sehingga kaum bapak ini itu dapat memberikan contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang kita harapkan bersama. Maka bapak-bapak sidang masyarakat Natal yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah sikap
Sehingga kita tetap dimampukan sampai saat ini diberikan kesehatan, sehingga kita tetap sampai detik ini kita tetap bersyukur menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tibalah saatnya kita sampai perayaan Natal. Di dalam perayaan Natal ini ada beberapa laporan nantinya, yaitu yang pertama itu laporan ketua panitia, nanti lalu sambutan nanti yaitu ketua seksi pelayanan Bapak, ketua komisi pelayanan Bapak, ketua majelis jemaat GKI Karanglangit, selanjutnya nanti pembagian bingkisan Natal, dan terakhir door prize. Sebelum kita masuk pada laporan ketua panitia, kami akan menyumbangkan sebuah lagu untuk kita bersama. Ada lului kamera lah. Suara mas kan? Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau rela bisa
saya demi seluruh manusia, demi seluruh manusia. Terima kasih kami ucapkan selamat Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Semoga kita tetap diberikan kekuatan di dalam tahun yang baru. Amin. Mari kedua acara. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GKI Karanglangit, yaitu Ibu Pendeta Retna Hawini, Ciabruk MJ, dan seluruh MPHJ Jemaat GKI Karanglangit yang ada. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus seksi pelayanan Bapak yang ada di Jemaat GKI Karanglangit. Yang saya hormati Bapak Pendeta Pelayanan, yaitu Bapak Pendeta Herdi Saputra SPH beserta Ibu. Yang saya hormati para mantan Ketua Majelis atau tokoh Majelis Jemaat GKI Karanglangit. Yang saya hormati seluruh Ketua Panitia Natal yang ada, baik Panitia Natal Umum ataupun panitia Natal yang ada di tingkat seksi di Jemaat GKI Karanglangit. Yang saya hormati kepala desa atau yang mewakili atau para tokoh masyarakat yang ada dan berkenan hadir. Yang saya hormati seluruh anggota panitia perayaan Natal SPB tahun 2022. Serta Bapak Ibu hadirin masa raya Natal yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul di ruang gereja ini, yaitu dalam rangka kita merayakan Natal seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Karanglangit. Bapak-bapak dan Ibu serta hadirin masa raya Natal yang berbahagia, secara singkatnya dapat kami sampaikan perayaan Natal pada saat ini dilaksanakan atas dasar, yaitu satu, hasil musyawarah atau rapat dalam rangka persiapan Natal SPD yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2022 dan di-SK-kan oleh pengurus seksi pelayanan bapak-bapak sebagai bahan atau sebagai dasar untuk ditindaklanjuti, serta rapat-rapat lain yang sehubungan dengan kegiatan ini. Dan terakhir kami melaksanakan rapat itu pada malam hari kemarin. Yang kedua, hasil rapat panitia perayaan Natal SPB pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 dalam hal yaitu rencana persiapan baik waktu, anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini. Adapun rencana anggaran dana untuk kegiatan Natal SPB pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp10.500.000. Namun sampai saat ini dana yang terkumpul atau yang tersedia ada Rp6.110.000 dengan rincian sebagai berikut, yaitu satu, bantuan dari dana kas SPB ada Rp1 juta, sumbangan anggota SPB baik itu sumbangan wajib dan sukarela yang terkumpul ada Rp3.510.000. Bantuan dana dari kas umum jemaat ada Rp500.000
bantuan dari PT Sen ada Rp100.000, dan terakhir kami menerima ada bantuan dari PT Mahakarya Bangun Persada atau MBP itu sebesar Rp1 juta. Sehingga kalau dilihat secara neraca keuangan, maka panitia mengalami kekurangan dana untuk kegiatan ini itu sebesar Rp4.390.000. Namun walaupun demikian, kami selaku panitia tidak berkecil hati dalam hal ini, mengingat bahwa sukacita Natal ini bukan diukur dari tercapai tidaknya anggaran dana untuk hal itu, tetapi lebih dari itu adalah maksud, tujuan, dan makna dari apa yang kita lakukan ini, yaitu bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dan memaknai dari arti kehadiran Sang Juru Selamat, walaupun di dalam sebuah keterbatasan kita itu sendiri. Selanjutnya, untuk lebih terperincinya, laporan sehubungan dengan keuangan ini akan kami laporkan dalam rapat pertanggungjawaban panitia sekaligus rapat akhir setelah pelaksanaan kegiatan ini nanti. Bapak-bapak dan Ibu serta hadirin masa raya Natal yang berbahagia, pada kesempatan ini pula izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kepada kami selaku panitia pelaksana perayaan Natal SPB pada saat ini, yaitu yang pertama kepada ketua dan seluruh pengurus SPB yang ada di Jemaat GKI Karanglangit. Kedua, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Karanglangit beserta anggota-anggotanya, terutama sekali dalam hal ini Ibu Pendeta Retna Hawini Ciagoh MD selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Karanglangit. Yang ketiga, kepada para donatur yakni PT Sen atau Rimau Group dan PT Mahakarya Bangun Persada. Yang keempat, kepada seluruh bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian yang telah memberikan saran, masukan, pendapat, terlebih lagi bantuan dalam kegiatan ini, yang tentunya dengan harapan dan doa agar apa yang kita lakukan dan kita berikan selalu menjadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam pelaksanaan ini kami pun menyadari ada banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja ataupun tanpa kami sadari. Oleh karena itu, kami atas nama panitia menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin masa raya Natal yang berbahagia, sebagaimana tema Natal kita mengatakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan sesuai kesepakatan panitia perayaan Natal SPB beserta seluruh anggotanya, kami mengangkat tema, yaitu dengan hikmat Natal kita tingkatkan kualitas iman untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, yang tentunya sudah dijabarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tentunya dengan harapan bahwa perayaan Natal ini kita pun dapat berbenah diri, mengingat begitu pentingnya peran seorang bapak di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat dalam setiap aktivitas kerja dan usaha untuk menjadi lebih baik lagi sebagaimana yang kita harapkan. Sama sekali sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendeta melewati berita Natal tadi. Bapak-bapak dan Ibu serta hadirin masa raya Natal yang berbahagia, mengakhiri laporan kami pada kesempatan ini. Kami atas nama selaku Ketua Panitia dan seluruh panitia perayaan Natal Seksi Pelayanan Bapak Jemaat GKI Karanglangit menyampaikan selamat Hari Natal kepada kita tanggal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru itu 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.
lihat lagi. Mau sabar dari SPPR ini. Nah, salah sebutkan. Siap sahabat. Sebelum sumbangan puji-pujian dari SPPR, sebelum kata sambutan dari Ketua Seksi Pelayan Bapak yang diwakili oleh Pak Maldin, Wakil Ketua SPB, terlebih dahulu kita dengarkan puji-pujian dari SPPR GKE Karanglangit. Waktu dan tempat kami persilakan sebesar-besarnya.
Ketua Komisi Pelayanan Bapak atau yang mewakili, waktu dan tempat kami sediakan. Halo. Selamat malam. Terima kasih kepada pembawa acara Bapak Debri yang kebetulan rekan saya juga. Yang saya hormati Bapak Pendeta Pelayanan pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Herdi Saputra S3 beserta istri. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GKI Karanglangit, Ibu Pendeta Retna Hawini Ciago Hendit. Yang saya hormati Ketua SPB Jemaat GKI Karanglangit. Yang saya hormati Ketua SPPR Jemaat GKI Karanglangit. Yang saya hormati ketua-ketua kategorial yang ada di Karanglangit. Yang saya hormati para penetua, diakon, dan semua yang terlibat dalam kegiatan gerejawi maupun yang sudah mantan, juga semuanya yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala Desa Karanglangit atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua BPD dan jajarannya Desa Karanglangit. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama atau tua-tua bangkai wilayah Karanglangit. Yang saya hormati jemaat sekalian dan para undangan yang bisa hadir pada saat ini. Adapun saya berdiri di sini adalah sudah dijadwalkan dari pekerja harian Majelis Resort GKI Tamiang Layang dan dari bagian KPB Resort GKI Tamiang Layang. Kami berbagi, biasanya Pak, mohon maaf saya bukan ketua, saya posisi saya sekretaris 2 dari KPB. Dari KPB adalah bagian, Karanglangit adalah bagian, dan beberapa bagian, yaitu ada 24 bagian dari KPB SPB di setiap jemaat, ada 24. Dan pada saat ini bersamaan waktunya juga SPB di Simpang Didi. Nah, ada teman kami yang di sana, yaitu sekretaris 1 yang di sana. Amun Karwan di Lelo Edoweti, ketua HAM Nyiro HAM Jaweten pada melaksanakan SPB pada. Nah, kami terjadwalkan belum mau pada mau hari ini aku pada mindai hengaku anak turun mungkin salahin kegiatan nyaru pada Natal menghormati. Mohon maaf hari ini kami puang kayu ramah, tetapi kami menghormati karena inak dan kami menyambut baik pelaksanaan sakala ini adalah merupakan diagendakan setiap tahun, karena kita bersyukur haut kowen kupik lagi sa melanda takam kita tahun ini, dan kelihatan nih pelaksanaan Natal pada tahun ini karena baru kita bisa bertemu berkumpul seperti ini melaksanakan Natal, sehingga kelihatannya lebih meriah, lebih bersemangat, euforianya melebihi menonton bola, mudah-mudahan ya. Dan saya yakin
Nah, yang teman saya ini adalah Pak Mamung Jari. Dia adalah seorang juga anggota SPB Tamiang Layang. Dia adalah koordinator dari lingkungan Bethlehem atau Gereja Maranatha. Karena di sana ada 11 lingkungan gereja yang ada di Tamiang Layang. Setiap bulan tanggal 10 kami para pekerja harian gereja itu melaksanakan rutin kebaktian khusus pekerja harian, pekerja gereja di sana. Di sana membahas apa yang mengevaluasi apa tahun bulan kemarin dan merencanakan apa yang bulan berikutnya. Itu yang dibahas. Dan saya juga perlu katakan bahwa SPB di Tamiang Layang berjalan juga dijadwalkan 1 minggu 1 kali berputar, karena di sana ada 5 gereja. Dari gereja yang A 1 sebagai tuan rumah, kemudian minggu depan gereja yang 1 lagi, dan seterusnya sampai selesai kembali lagi setiap minggu 1 kali. Tetapi seperti kata Bapak Ketua SPD di sini tadi, ya kehadiran itu juga grafiknya turun naik. Nah ini, tapi kami berusaha, paling tidak kami berusaha untuk melaksanakan itu. Nah di dalamnya adalah ada pendeta pendamping, kemudian ada penyampaian firman Tuhannya berupa pendalaman Alkitab atau diskusi Alkitab. Itu yang kami lakukan di sana. Nah, semoga kita juga di sini sama, karena kita tidak berbeda. Kita SPD 1. Nah, saya salut ya bapak-bapak di sini tadi. Senang saya mendengar semangatnya maju ke sini, dan saya suka lagu banyak bergerak dan semuanya. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan di lingkungan sana atau di Tamiang Layang. Kami dari atas nama KPB Resort GKI Tamiang Layang, karena ini adalah bagian dari 24 tadi, kami menyambut baik pelaksanaan ini. Semoga ini digendakan setiap tahun dan sangat baik sekali kami menyambut. Dan tema yang ada sama, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu 12 dan yang berbeda dari tema hanya subtemanya saja, yaitu dengan hikmat Natal kita tingkatkan kualitas iman untuk menjadi teladan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami menyambut baik ini dan sudah diulas tadi oleh pendahulu-pendahulu ini. Saya atas nama teman-teman semoga ini terlaksana dengan baik. Itu kemarin saya juga menghadiri sama seperti ini, saya juga memberikan satu kata sambutan di pernikahan di Balawak. Nah, saya ini sudah hadir di tempat Natal yaitu sebanyak rasanya kurang lebihnya 8 atau 9 kali sudah saya hadir di tempat Natal. Semoga semuanya kita mendapatkan berkat, karena melalui kelahiran Tuhan Yesus inilah pernyataan khusus dari Tuhan Allah. Pernyataan khusus melalui kelahiran Tuhan Yesus. Pernyataan umum, 2 pernyataan, bilang pendeta dulu yang senior di Tamiang Layang, 2 pernyataan Allah kepada manusia. 1 pernyataan umum,
boleh semua menikmati. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada alam, ada kekayaan alam, semua bisa menikmati berkatnya. Agama apapun, semua bisa menikmatinya. Itu pernyataan umum Allah. Sedangkan kita mempunyai pernyataan khusus, yaitu pernyataan khusus apa? Kelahiran, yaitu karya penyelamatan Allah. Inilah pernyataan khusus Allah, yaitu karya penyelamatan Allah kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus, yang dengan berbagai tantangan yang terjadi di sana untuk menyelamatkan kita. Inilah kita bersyukur ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus Allah kepada kita. Pegang teguh iman kita sampai Maranatha. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Saya mohon berdiri Pak Mamung Jari, teman saya ya. Ini saya juga koordinator di lingkungan Paranungkai. Pak Mamung di lingkungan Maranatha. Kami sama-sama koordinator di lingkungan masing-masing. Nah, itu Bapak ini yang menemani saya. Mohon maaf yang lain tidak bisa hadir. Mudah-mudahan pada tahun akan datang lebih lagi, karena kita baru-baru melaksanakan ini, mungkin tidak satu program masih ya. Itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kami menghormati. Kami datang ke sini untuk bersama-sama, dan ini nanti kami laporkan juga baik melalui foto-foto atau apa, nanti kita kasih tahu ke ketua dan anggota yang lain bahwa di sini sukses pelaksanaannya, meriah dan semangat. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Ketua Majelis Jemaat, kepada Ketua SPB dan semua warga yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama KPB Majelis Resort GKI yang layak. Saya, keluarga, teman-teman, secara pribadi saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong
luar biasa. Ibu-ibu, salut dengan ibu-ibu, bakalan bapak-bapaknya. Ya. Jadi kalau Natal SPP kemarin bapak-bapak tidak ada menyebar lagu begitu. Jadi luar biasa, ibu-ibu tidak bohong. Jadi mereka menyumbang lagu sampai 2 kali hari ini. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu lah. Ya, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Karangangit yang diwakili oleh Sekretaris 2 Pantua Yunati. Waktu kami persilakan. Shalom. Ya, selamat malam. Kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya selaku Sekretaris 2 di Jemaat GKI Karanglangit ini mewakili Ketua Majelis untuk menyampaikan kata sambutan saya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan sambutan ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Herdi Saputra STH yang sudah melayani kita dalam pelayanan firman Tuhan tadi, dan juga Ibu. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Majelis kita, Ibu Pendeta Retna Hawini C. Anggo MD. Dan yang saya hormati Ketua SPB Jemaat GKI Karanglangit dan jajarannya. Yang saya hormati juga perwakilan dari KPB Resort Kamiang-Layang dan semua undangan yang boleh hadir pada saat ini yang saya kasihi. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah kami dari majelis sangat mengapresiasikan adanya kegiatan Natal ini, karena kita tahu seperti yang disampaikan oleh yang mewakili dari Ketua SPP tadi bahwa kurang aktifnya, bukannya tidak aktif ya, sebenarnya aktif saja, tapi kurang aktif. Tetapi puji Tuhan pada malam hari ini melalui panitia yang sudah dibentuk, Natal seksi pelayanan Bapak di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mari kita berikan aplaus untuk mereka. Sidang masalah Raya Natal yang dikasihi Tuhan, seksi pelayanan Bapak di tempat ini, saya atau kami tepatnya harapkan setelah kita mendengar bersama-sama, baik itu dari Bapak Pendeta tadi, dari KPB sudah menyampaikan arahan, mudah-mudahan dan kita meyakini para bapak-bapak di tempat ini semakin aktif lagi, semakin aktif ya, dan di setiap ibadah dan sebagainya. Dan itu saya percaya bapak-bapak di tempat ini dengan kesibukan yang ada itu sebenarnya ada saja sebenarnya waktunya untuk Tuhan. Sediakan waktunya untuk Tuhan. Dan kita sebagai kaum ibu-ibu juga mari kita berikan semangat bagi mereka, kita memberikan dorongan sehingga mereka semakin bersemangat lagi di dalam persekutuan mereka sehingga lebih maju lagi. Kalau kita melihat dari subtema yang mereka ambil di sana, dengan hikmat Natal kita tingkatkan kualitas iman untuk menjadi teladan di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Jadi seperti kata Bapak Pendeta dalam khotbah tadi, meningkatkan bukan hanya kualitas tetapi kuantitas. Mudah-mudahan setelah ini kuantitasnya bapak-bapak semakin banyak, kemudian kualitas imannya semakin lebih lagi. Dan saya akan percaya itu pasti ya. Sidang masa Raya Natal yang saya kasihi dan saya hormati, saya rasa tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Oh ya, satu, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seksi pelayanan Bapak. Walaupun ibadahnya itu kurang terlalu aktif, tetapi untuk
setoran ke jemaat mereka lancar. Setiap bulan itu selalu ada setoran, entah mereka katakan entah sampai habis seperti apa. Tapi puji Tuhan ada saja berkat Tuhan sehingga mereka bisa menyetor ke kas jemaat. Dan kita doakan semoga semakin lancar dari ibadah-ibadah yang ada ya. Dan semuanya akan semakin maju lagi. Kira-kira itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata melalui penyampaian saya pada saat ini. Akhir kata saya selaku mewakili dari MPHJ mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun yang baru tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Kebetulan dari yang mewakili Ketua Majelis GKI Langit, Ketua Yunati, terima kasih atas saran dan pendapatnya untuk SPB. Mudah-mudahan SPB ke depan lebih maju dan imannya lebih ditingkatkan. Siap Bapak-bapak? Nah, mudah-mudahan ya, seperti bilang Bapak Pendeta tadi, banyak alasan, tapi ngobrolnya satu malam mampu. Kebaktian 1 jam tidak mampu. Jadi itu, tapi berkumpul ngobrol 24 jam mampu. Itu biasa Bapak unik Pak. Tapi kami bersyukur setoran tiap bulan tetap lancar. Itu keunikan Bapak-bapak. Itu. Jadi kalau kegiatan seperti ini, Bapak-bapaknya banyak. Itu aplaus juga untuk Bapak-bapak. Laporan atau sebut-sebutan sudah selesai dan sampailah waktunya kita pembagian bingkisan atau door prize. Jadi itu kami minta 1 orang membantu saya. Capek saya dari tadi. Hai, coba aku. Hanya lagi daerah. Terima kasih. Bila karyawan ini karena taruh nada masih ngomong antara ikan ini tarus. Terima kasih karyawan kesempurnannya. Ya, selanjutnya kita berapa ini? Masih 4. Ya, kita ada 4 Alkitab, yaitu sumbangan dari Ibu Pendeta Retna Hawini Jagu bersama Pak Hardi. Terima kasih Bu. Ya, kita putar.
Iya, kita langsung minta Ibu Pendeta ini ya untuk mengambil obat dari situ. Luar biasa Alkitab ini ya. Dapat Alkitab beserta Kidung Jemaat ya. Rupanya ini ineh-ineh semua yang dapat malam ini ya. Mawe sama teku. Ine mare. Dasar sauros kawan ini. Para jadi kalau ini. Ine pina. Buah dewa takam pina. Amma anti. Ende Ende. ende mati. Ende ene. Ande. Lah ele. Tahu tidak? Kanan semuanya nyanyi lagi, main. Lanjut lagi. Ini ada 2 ya nih. Ini merek senia, tidak pusat. Tidak pakai minyak goreng dengan senia. Roe ya. Roe sak. Ama Rine Hari. Maka harapan orang hanya orang yang lah. Ya rasa sesuatu. Hari. Sini sepina lagi iri. Ini Fitra. Iya. Hari. Apa yang dikontakin lain? Lain kosong. Iya, selanjutnya ada bingkisan. Kami minta dengan Polmanto untuk berdiri di muka ini. Sini. Ini ada bingkisan dari istri tercinta nih. Ya. Ya. Bingkisan dari Inegel kepada suami tercinta Amangel. Ya, kami langsung memberikan kesempatan kepada Inegel untuk memberikan bingkisan itu untuk suami tercintanya. Jadi itu. Ya. Silakan, ini dia. Jambat TV, foto Jambat TV, kenapa? Nanti. Pakai ini Ben, iri Ben, masuk dulu iri pakai iri. Ini Ben. Dengar, ini Natal, mumpung Natal terakhir. Iya. Satu, iya. Lu foto? Buka di tempat ya. Iya. Demikianlah dengan selesainya bingkisan yang diberikan tadi dari istri tercinta
berakhir pula acara perayaan Natal seksi pelayanan Bapak sekaligus. Nah, untuk tahun 2000, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman untuk seluruh panitia Natal seksi pelayanan Bapak, jangan dulu pulang. Kita bertahan sebentar untuk membersihkan apa yang menjadi baik. Iya. Itu kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Nyanyi Sa. Wah. Kami undang kita untuk foto bersama di depan. Balik lagi di jumpa lagi dengan saya Tomo, dan sekarang pada malam Natal ini di tahun 2002 ini kita suasana Natal pada malam hari ini berjalan dengan sukses, dan pada malam hari ini kita ditemani dengan Emit Wayuham, yaitu selaku panitia, di mana pada malam hari ini kita menjalani Natal berjalan dengan sukses. Oke teman-teman, kita langsung saja tanya kepada ketua panitia atau Pak Emit Wayuham yang selaku ketua panitia menjelaskan kepada kita semua, bagi bapak-bapak, bagi teman-teman rekan-rekan dimanapun sekarang berada. Pak Emit, selamat malam. Ya, selamat malam. Bagaimana suasana Natal pada malam ini? Syukur puasa telah berjalan dengan lancar. Pesan bapak ke depan, pesan dan kesan bagi bapak-bapak untuk selanjutnya gimana menurut bapak? Pertama-tama terima kasih. Selamat malam, salam. Atas nama panitia Natal kami menyampaikan sukacita secara pribadi dan panitia, yang mana pada malam hari ini kita bersama boleh melaksanakan Natal untuk seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Karanglangit, karena 2 tahun yang telah lewat kita tidak bisa melaksanakan karena kendala COVID-19. Tetapi di tahun 2022 ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena walaupun COVID-19 masih belum reda di tengah-tengah kehidupan kita, tapi kita masih diberikan kelonggaran untuk melaksanakan Natal seperti yang kita laksanakan tadi. Natal kita pada malam hari ini bagi kami cukup meriah, karena antusias bapak-bapak dalam hal kegiatan ini cukup semangat sekali dalam kegiatan ini. Seperti kita lihat tadi, tentunya ini sangat membawa dampak yang sangat besar bagi kita, khususnya sebagaimana tema Natal tadi mengatakan mereka kembali melalui jalan lain, dan subtema kami mengangkat artinya dengan hikmah Natal kita tingkatkan kualitas iman untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Seorang bapak tentunya adalah sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak tentunya menjadi panutan di tengah jemaat dan gereja, dan khususnya di masyarakat. Kesan kami pada saat ini ketika melaksanakan Natal ini, ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama. Tentunya ini semua adalah berkat anugerah dan pimpinan dari Tuhan. Dan sebagai pesan kami juga, mari kita tingkatkan iman dan percaya kita untuk di kehidupan selanjutnya, dan mari kita tetap berkarya bagi Tuhan Yesus sehingga iman dan percaya kita tetap ada dan selalu terpelihara. Salam Natal, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Emit Wayuham yang telah memberikan komentarnya untuk kita semua pada malam hari ini, khususnya Natal di tahun 2022 ini telah memberikan pesan dan kesan bagi kita semua. Oke, saya Tomo dari Jambat TV dan Emit Wayuham mengucapkan selamat Natal dan sampai jumpa. Kami seluruh pengurus beserta seluruh panitia Natal Jemaat Seksi Pelayanan Bapak Jemaat GKI Karanglangit mengucapkan selamat Natal